Assalamualaikum Bu Mary, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik luar biasa. Ya, alhamdulillah. Eh, Ibu ada rencana coaching ya hari ini? Iya benar Pak Romi. Saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Satria. Hmm, oh, memang ada rencana ya. Jadi kehadiran saya di sini adalah untuk membantu Ibu dalam memberikan dukungan di dalam Ibu melaksanakan coaching nanti. Kemudian dia akan mengamati proses dari coaching tersebut. Ya. Apakah Ibu sudah siap hari ini? Insya Allah siap. Jadi di dalam coaching ini saya akan memastikan bahwa coaching itu akan berjalan sesuai dengan prosedur ya. Kita tahu bahwa prosedur coaching itu adalah sesuai dengan KDRK, kemudian ada kompetensi yang harus kita miliki. Kemudian saya ingin menanyakan kira-kira ya, kompetensi inti tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan nanti ketika melaksanakan coaching nanti? Ya di sini saya akan mengembangkan kompetisi coaching yaitu berupa mengajukan pertanyaan yang efektif, di mana pertanyaan nanti adalah apa jenis pertanyaan yang paling sering saya ajukan kepada coaching nantinya seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Ya mudah-mudahan ya, di dalam coaching nanti semuanya akan tercapai ya. Saya jelaskan kembali bahwa di dalam pengamatan nanti saya akan mengikuti rubrik ya, dimana dalam rubrik itu ada beberapa kompetensi yang dimaksud. Ya, pertama kehadiran penuh ya, kemudian lanjutan pertanyaan berbobot dan lain-lain. Mudah-mudahan apa Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Oke, kita akan menuju ke mereka melaksanakan. Terima kasih Bu Yuri. Ya Pak. Nanti ya. Selamat siang Pak Satria, bagaimana kabar hari ini? Siang Bu, terima kasih. Ya hanya saja mungkin saya sedikit merasa terbebani dengan kondisi pembelajaran saya di kelas akhir-akhir ini Bu Mary. Oh begitu ya, ya, ya. Bisa Bapak ceritakan lebih lanjut tentang tantangan apa yang Bapak hadapi? Begini Bu Mary, jadi saya mengajar di kelas 6. Jadi sepertinya anak-anak ini sudah mulai jenuh dengan materi yang itu saja. Nah, jadi mereka itu nampaknya itu kurang antusias dalam mengikuti pelajaran dan sulit bagi mereka itu untuk berkonsentrasi. Jadi saya sudah mencoba mungkin berbagai macam metode, ya. Nah, tapi hasilnya masih belum maksimal. Oke, saya mengerti Pak. Terus tantangan seperti itu memang sering kali dihadapi oleh guru. Selain kurangnya minat siswa, terus apakah ada masalah lain yang Pak amati? Mungkin selain itu ada beberapa siswa saya itu yang di kelas itu sering mengganggu teman-temannya, dan sulit untuk diajak bekerja sama. Jadi hal ini tentu ini sangat mengganggu proses pembelajaran di kelas itu bagi siswa-siswa lainnya. Oke, oke. Terima kasih atas informasi yang Bapak berikan. Sekarang mari kita coba menganalisis lebih dalam. Menurut Bapak, apa yang mungkin menjadi penyebab siswa kurang antusias dan sulit berkonsentrasi? Ya, mungkin ini memberikan beberapa kemungkinan penyebabnya. Ya, mungkin materi yang mungkin terlalu sulit, kemudian juga mungkin metode pembelajaran yang kurang menarik, ataupun masalah dari pribadi siswa itu sendiri. Mungkin.
Oke, oke, oke. Sangat menarik sekali, Pak. Selain itu, bagaimana dengan lingkungan belajar di kelas? Apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi motivasi belajar siswa, seperti tata ruang kelas atau hubungan antar siswa? Mungkin begini, untuk faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar siswa ya tentunya suasana kelas Bu Mary yang mungkin kurang mendukung dari anak-anak untuk antusias daripada mengikuti kegiatan pembelajaran, dan juga mungkin kadangkala susunan kursi meja yang mungkin tidak pada tempatnya ini juga mengganggu kegiatan proses belajar mengajar yang ada di kelas, begitu Bu Mary. Oke, baik. Mari kita coba merumuskan beberapa solusi yang mungkin bisa kita coba bagaimana kalau kita mulai dengan mencoba metode pembelajaran yang lebih efektif dan melibatkan siswa secara langsung seperti diskusi kelompok atau proyek kecil seperti itu. Wah, ini ide yang bagus Bu Mary ini. Nah, saya akan coba terapkan ini. Oke, selain itu kita juga perlu memperhatikan aspek sosial di kelas. Mungkin Bapak bisa mencoba untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan siswa atau melibatkan mereka dalam membuat aturan kelas seperti itu. Oke, insya Allah saya akan coba lakukan itu. Terima kasih atas masukan dan saran dari Bu Mary yang sangat bermanfaat sekali buat saya. Sama-sama Pak Sapial. Jangan ragu ya untuk menghubungi saya jika Pak membutuhkan bantuan lebih lanjut. Kita bisa bertemu lagi untuk mengevaluasi perkembangannya ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Bu Mary atas waktunya. Wah, ini nampaknya sangat menarik sekali ya. Coaching yang Ibu Mary lakukan tadi ya, menurut saya sudah sangat luar biasa. Nah, bagaimana perasaan Ibu Mary setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah setelah melakukan coaching saya sudah lega, sudah plong karena apa yang telah disarankan Pak Robi tadi sudah saya dengarkan semua. Iya, iya. Jadi dari kompetensi tadi yang ingin Ibu tingkatkan, menurut Ibu apakah sudah tercapai kompetensi tersebut? Ya, menurut saya kompetensi yang saya inginkan tadi sudah tercapai semua, sudah mengikuti alur kita Iya. dan juga tahapan-tahapan lainnya. Alhamdulillah sudah luar biasa sekali. Ya, baik. Bu Mary izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Dari coaching tadi, kalau menurut saya itu sudah memenuhi dari alur cerita sesuai dengan prosedurnya ya. Kemudian prosedur-prosedurnya juga, kompetensi yang sudah Ibu terapkan tadi juga sudah tercapai ya. Bagaimana Ibu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian hadir penuh tadi ya, dengan ketika melakukan coaching tadi, saya rasa sudah sangat baik sekali ya apa yang Ibu lakukan. Kemudian ke depan ya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi coaching tadi? Insya Allah untuk kedepannya saya akan melakukan latihan secara intensif ya bersama rekan-rekan sejawat lainnya supaya saya bisa mengembangkan potensi yang ada yang saya miliki untuk coaching teman yang lain. Ya mudah-mudahan ya untuk kedepannya lebih berkembang lagi dan juga bisa memberikan coaching yang lebih baik lagi dari sekarang. Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup baik Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya doakan semoga sukses Bu ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Romi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Kabar baik. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah baik-baik. Oke Pak Romi, hari ini kabarnya Bapak ada rencana coaching ya? Iya Bu,
betul sekali. Rencananya saya hari ini ada rencana kopi dengan Pak Saprial. Oke, Bang ya. Kehadiran saya hari ini yaitu mencari dukungan ya terhadap kompetensi coaching yang ingin Pak Romi kembangkan ya. Itu nanti saya akan mengamati proses coaching yang Pak Romi lakukan. Terus apakah Pak Romi sudah siap? Mudah-mudahan untuk alat-alat ataupun bahan-bahan sudah saya sediakan di depan. Oke, nantinya ketika Pak Romi melakukan coaching harus sesuai dengan alur kita ya. Iya. Pertama adanya pembukaan, terus menanyakan tujuan. Iya. Setelah itu ada identifikasi masalahnya, dan itu selanjutnya ada rencana dan yang terakhir tanggung jawabnya ya. Iya. Harus sesuai dengan alur kita yang ada. Nah terus saya juga akan mengamati Bapak ya. Bapak melakukan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya. Iya. Terus selama coaching kira-kira kompetensi inti coaching apa yang ingin Pak Romi kembangkan nantinya? Nanti mungkin saya akan mengembangkan kompetensi itu dapat kehadiran penuh ya Oke. di dalam coaching nanti. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu poin-poin yang akan saya kembangkan. Oke, bagus. Oke, nanti saya ulangi lagi ya. Ketika melakukan coaching jangan lupa mengikuti alur kita ya. Iya. Ya, dan juga jangan lupa nanti saya juga akan mengoreksi dan mengamati tentang survei yang Pak Romi siapkan. Iya. Oke, terus sekarang silakan Pak Romi lanjutkan untuk coaching dengan Pak Saprial. Saya akan langsung jadi. Baik Bu, terima kasih. Pak Romi lagi ngapain nih? Tampaknya asik sekali nih Pak. Ya betul sekali Pak Saprial. Ini lagi asik-asiknya yang melihat pembelajaran kelas 5 ya, jalan anak-anak lagi belajar olahraga Pak. Ya begini Pak Romi, apakah Bapak ada waktu sebentar ya kita bisa ngobrol-ngobrol tentang permasalahan saya Pak? Oh ya boleh Pak, mari silakan. Nampaknya penting sekali nih Pak masalahnya. Ya betul sekali Pak Romi. Jadi begini Pak Romi, saya ini memiliki kendala terkait dengan masalah murid-murid saya Pak. Oh iya. Ada apa Pak dengan murid Bapak? Kalau menurut penjelasan saya, aman-aman saja di kelas Bapak. Ya begini Pak Romi. Jadi saya mengalami kendala itu ada sebagian siswa itu yang susah diatur. Yang terutama ketika saya memberikan tugas mereka di rumah berupa latihan, nah pasti banyak yang tidak membuat PR, membuat tugas. Nah kadang-kadang saya jadi bingung, jadi bagaimana cara saya membina anak saya ini Pak. Jadi padahal tujuan saya memberikan tugas pada mereka itu supaya mereka itu dapat belajar di rumah dan tidak bermain-main terus. Nah terutama main gadget Pak Romi. Iya. Betul tadi apa yang Bapak katakan tadi ya. Memang susah sekarang mengatur anak-anak sekarang ya. Pertama mengenai gadget itu. Ya, karena kebanyakan gadgetnya hanya untuk bermain saja. Bagus itu digunakan untuk belajar ya. Kira-kira jadi ya saya sudah bertanya kepada anak-anak Pak Romi, alasan-alasan mereka. Di antara yang saya tanya itu ada yang menjawab ya lupa, ya ada yang menjawab ngantuk dan macam-macam Pak alasan murid saya itu. Iya. Kira-kira sistem yang Pak berikan memberikan tugas itu kepada murid-murid itu bagaimana Pak? Ya biasanya saya memberikan tugas di rumah pada mereka itu setelah habis pembelajaran saya, itu memberi
memberikan tugas ya, kepada mereka berupa latihan yang mungkin terdapat di buku paket. Jadi berdasarkan tugas yang ada di buku paket ya. Hmm. Oh, Ya seperti itulah Pak Romi di buku paket. iya, iya. Apa ada cara lain yang Bapak berikan ketika memberikan tugas itu? Ya paling diskusi dengan orang tuanya. Nah itu pun mungkin berdasarkan buku paket juga Pak Romi. Oh, buku paket juga. Menurut Bapak, kira Bapak punya cara lainnya ya supaya anak-anak itu antusias dalam mengerjakan tugasnya? Ya kalau cara lain menurut saya ya karena mereka suka bermain gadget, jadi saya dapat memanfaatkan gadget itu untuk tugas di rumah. Jadi dengan memberikan seperti kuis. Nah, jadi gadget yang mereka punya itu dapat mereka manfaatkan untuk belajar sebagai sumber belajar. Ya, saya rasa itu ide yang sangat baik ya. Oh, kira-kira ada lagi dah hal-hal menarik yang bisa Bapak kembangkan untuk sehingga anak-anak bisa tertarik untuk mengerjakan tugas di rumah? Ya, saya rasa mengamati video pembelajaran yang ada di rumah, jadi mereka belajar ya, juga bagus untuk seperti itu Pak. Jadi banyak lagi situs belajar yang mungkin menyediakan video pembelajaran Pak. Jadi menurut Bapak apakah anak-anak akan antusias dengan adanya tugas yang seperti itu yang Bapak kembangkan? Ya, saya rasa mereka cukup antusias Pak, ya, karena itu termasuk hal yang menyenangkan. Nah, Baik. Dari pembicaraan kita tadi ya, apa yang akan Bapak lakukan ke depan? ya. Jadi mungkin saya akan menyiapkan video pembelajaran dan menyiapkan kuis pembelajaran yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas 6. Jadi itu Pak. Bagus itu Pak ya. Sebenarnya ya, apa yang Bapak kemukakan itu sudah dicoba itu Pak ya. Baik, komitmennya ke depan untuk melakukan kegiatan ini bagaimana Pak? Ya, itu sudah saya sampaikan bahwasanya saya akan menyiapkan kuis pembelajaran tadi Iya. yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas 6. Menyiapkan materi tersebut ya saya rasa akan lebih mudah untuk memberikan tugas kepada murid-murid saya. Iya. Baik. Lalu siapa kira-kira yang akan menjadi mitra yang akan membantu Bapak dalam melaksanakan? Bagaimana kalau Bapak saja? Oh boleh. Kenapa saya Pak? Iya. Baik Pak. Saya rasa ide yang sangat baik ya. Kita dapat sharing berbagi ilmu. Kalau memang menjadikan saya sebagai mitra, ya tidak apa-apa Pak. Iya. Saya akan siap. Ya, mudah-mudahan Pak Rumi. Iya. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi Pak? Ya, saya rasa saya sangat senang ya, lega karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan anak-anak saya lebih antusias lagi untuk belajar di rumah, ya, membuat tugas, PR, dan terima kasih juga Pak Romi sudah membantu saya. Iya, sama-sama Pak. Semoga sukses kita Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Luar biasa sekali ya Pak Romi. Iya, Si coachingnya tadi ya. Coachingnya sangat produktif dan Pak Romi telah menunjukkan pemahaman yang sangat baik terhadap konsep-konsep pengembangan kompetensi coaching tadi ya, dan mampu mengidentifikasi tentang yang Pak Romi hadapi dalam pengembangan kompetensi. Ya, selanjutnya kira-kira perasaan Pak Romi setelah melakukan coaching hari ini bagaimana? Iya, kalau peran saya sangat senang sekali ya bisa melakukan coaching, sama bisa membantu rekan-rekan untuk menyelesaikan masalah, dan saya sangat lega sekali. Oke, saya sangat mengapresiasi sekali yang pertama tentang kemampuan Pak Romi merefleksi tadi ya. Pak Romi memiliki kemampuan refleksi yang sangat baik, selalu berusaha mencari tahu apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran. Iya. Itu
Terus Pak Romi juga menunjukkan semangat yang tinggi untuk terus belajar dan mengembangkan diri sebagai seorang coach. Dan juga Pak Romi berkomitmen untuk menerapkan perubahan positif dalam praktek pembelajaran. Saya rasa semuanya sudah berjalan sesuai dengan alur kita yang sudah kita sepakati tadi, dan semoga hasil dari proses coaching hari ini bisa dikembangkan secara terus menerus di masa yang akan datang. Sukses selalu untuk Pak Romi. Oke, terima kasih. Selesai sudah hasil supervisi kita ini ya. Iya. Terima kasih. Iya. Baik, assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Oke. Jadi Ibu Mary hari ini akan melakukan coaching ya dengan Pak Romi. Iya, rencananya hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Romi. Oke, baik. Jadi tentunya dalam coaching yang akan Ibu Mary lakukan dengan Pak Romi, nah, tentunya di sini karena saya mungkin akan mengamati ya jalannya coaching bersama Pak Romi. Tentunya dalam hal ini kehadiran saya nanti ya tentunya akan memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu Mary kembangkan nanti ya. Nah, juga nanti saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Nah, tentunya di sini agar proses kegiatan coaching ini berjalan ya sesuai dengan ketentuan. Nah, tentunya ada rubrik ya penilaian yang harus Ibu Mary ketahui. Tentunya dalam hal ini harus menggunakan alur peta ya sesuai dengan alur peta dengan mengamati melaksanakan coaching ya sesuai dengan prinsip-prinsip ya coaching itu sendiri. Nah, kira kompetensi apa yang Ibu Mary ingin harapkan di dalam pelaksanaan coaching ini? Saya nantinya ingin mengembangkan kompetensi yaitu seperti menanyakan pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan secara aktif ya nanti kehadiran penuh. Oke, mungkin itu saja. Silakan untuk melaksanakan coaching dengan Pak Romi. Nanti saya akan mengamati jalannya coaching. Terima kasih Bu Mary. Silakan. Assalamualaikum Pak Romi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana keadaannya pada sore ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Masih bebek saja. Oh iya. Oke, kita sempat bertemu, katanya Pak Romi ada yang dibicarakan atau masalah atau nenek. Iya Bu, betul sekali Bu. Kebetulan ada yang disampaikan. Kalau saya boleh tahu, kira-kira apa ya masalah yang dihadapi Pak Romi pada saat ini? Oh begini Bu, saya tuh mengalami kendala itu anak-anak di sekolah itu kurangnya minat anak-anak itu untuk membaca di perpustakaan. Padahal sudah berbagai cara sudah kami lakukan, tetapi nampaknya belum juga ada minatnya anak-anak nampaknya Pak. Oh, berarti kurangnya minat siswa ya untuk berkunjung ke perpustakaan seperti itu ya, untuk melakukan literasi atau penjelajahan buku ya. Oke. Kira-kira bagaimana Pak Romi tahu kalau siswa itu sudah menurun grafiknya untuk berkunjung ke perpustakaan? Setelah dipantau itu, kami kan punya buku-buku berkhidmat kan perpustakaan. Nampaknya siswa yang terdaftar itu sangat merosot sekali. Kemudian juga saya terus berkunjung ke perpustakaan, sepi sekali Bu. Jadi situlah saya bilang bahwa minat anak sekarang sudah jauh menurun. Jauh ya menurun minat siswa untuk berkunjung ke perpustakaan.
Oke, Pak Romi tahu nggak kira-kira penyebab menurunnya minat siswa untuk berkunjung ke perpustakaan tersebut? Ya mungkin sistem yang dilaksanakan itu mungkin tidak menarik ya. Oke, Jadi itu saja program yang dikembangkan sekedar kita menyuruh anak-anak itu untuk pustaka saja. Mungkin tidak ada yang menarik gitu Bu, dari apa yang dilakukan. oke. Terus rencana ke depan apa kira-kira yang ingin Pak Romi laksanakan untuk meningkatkan minat baca tersebut? Kalau saya punya rencana ya, mungkin ke depan kita akan melibatkan pustaka daerah untuk memenuhi atau menyediakan buku-buku baru kan. Mungkin di pustaka kan banyak buku-buku lama. Kemudian juga untuk menariknya kita mencoba membuat pojok literasi atau pojok kelas di setiap kelas. Di setiap pagi itu kita pajangkan buku, bisa kita apa namanya program membaca 15 menit setiap pagi. Itu mungkin antara. Kemudian mungkin secara besar-besaran kita akan melakukan pameran juga. Saya rasa itu akan menarik kembali minat anak-anak untuk membaca. Oke, luar biasa sekali ya rencananya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Romi dapat tercapai sesegera mungkin. Nah, untuk mencapai rencana-rencana tersebut tentu tidak lepas dari kerjasama dari Iya, pihak lain ya Pak Romi ya. Kira-kira siapa saja yang ingin Pak Romi libatkan untuk mewujudkan rencana tersebut? Iya. Jadi betul sekali ya, tidak mungkin saya sendiri bisa menyelesaikan. Untuk kita akan mengajak bersama kepala sekolah, kemudian juga guru-guru atau wali kelas ya. Sebab wali kelas ini sangat berperan untuk mengelola kelas mereka masing-masing untuk menggerakkan anak-anak supaya bisa meningkat lagi minat baca. Oke, jadi Pak Romi ingin melibatkan seluruh warga sekolah. Iya betul. Oke, bagus sekali, luar biasa. Semoga apa yang Pak Romi rencanakan dan melibatkan banyak pihak dapat mewujudkan niat Pak Romi atau cara ya supaya anak-anak minat untuk berkunjung ke perpustakaan dapat meningkatkan seperti itu. Nah, secara tidak langsung tadi Pak Romi sudah menemukan solusinya dari awal pembicaraan kita sampai akhir ya. Nah, itu merupakan poin-poin inti yang untuk meningkatkan minat siswa untuk ke perpustakaan. Oke, kira-kira ada lagi enggak yang ingin Pak Romi sampaikan yang menyangkut dengan permasalahan Pak? Ya saya rasa ya saya sudah mencurahkan semuanya ya. Itu mungkin permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Oke, karena waktunya sudah mepet dan Pak Romi ingin melaksanakan tugas selanjutnya. Oke, diskusi kita hari ini kita selesaikan sampai di sini ya. Terima kasih. Kalau ada undangan yang kita Iya. bisa Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik Bu Mary, sudah melakukan coaching bersama Pak Romi tadi ya. Luar biasa sekali coaching yang dilakukan. Jadi kira-kira perasaan Bu Mary ini bagaimana nih setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah ya, lega sekali setelah melakukan coaching hari ini. Jadi pemahamannya sudah saya jalankan semuanya sesuai dengan rutin kita ya Pak. Oke, jadi menurut Bu Mary ini apa saja yang menurut Bu Mary yang sudah tercapai dari coaching tersebut? Yang dari hasil coaching kami tadi, saya sudah melakukan mencapai tahap menanyakan pertanyaan yang berbobot, yaitu saling kalau saya menanyakan sesuai dengan permasalahan yang disampaikan oleh coach tadi. Luar biasa. Terakhir apa yang akan dikembangkan mungkin ke depannya Bu Mary?
Mungkin kedepannya saya akan melakukan latihan-latihan coaching ke rekan-rekan yang lain supaya apa yang nanti sekiranya saya dapatkan dapat berkembang ke teman-teman yang lain. Oke, jadi dari pengamatan saya sudah luar biasa. Ya, coaching yang dilakukan sudah memenuhi ya daripada prinsip ataupun alur cerita dari coaching yang dilakukan oleh Bu Mary dengan Pak Romi tadi. Ya, saya rasa itu Bu Mary. Iya. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih.